Mama nggak peduli sama keadilan. Kamu tahu satu hal, Naya, ya? Yang menentukan siapa yang baik dan tidak baik untuk kamu itu cuma Mama, bukan kamu. Saya jadi sampah masyarakat bukan karena pergaulan, Pak. Tapi karena keturunan. Luka di kepala saya nggak ada artinya, Pak. Dibandingkan luka hati mereka. Siapa yang takut? Siapa yang takut? Coba kalau berani. Hah? Aku paling tidak suka dicuekin. Paham? Kalau kamu memang merasa Naya adalah jodoh kamu, Mama yakin bahwa dia itu adalah pilihan Allah untuk kamu. Jangan sia-siakan dia. Udah, saya sampai sini aja. Kenapa? Karena saya belum siap. Belum siap bawa kamu ke Mama. Saya bisa mengerti itu. Oke, saya juga. Makasih. Maksud saya makasih udah dianterin. Mama bikinin coklat susu ya? Iya? Oke. Oh. Jangan marah ya. Yang tadi. Pacar non ya? Tahu dari mana? Tadi
emak kan ngeliat lagi di taman. Gitu. Jangan bilang-bilang mama ya. Pokoknya beres. Buat emak, biar pecah di mulut. Salah. Biar pecah di perut, asal jangan pecah di mulut. Iya kan? Saya tidak menyangka kamu berani melanggar aturan saya. Bukannya saya sudah bilang sama kamu, Naya, jauhi anak itu. Mungkin mama nggak sadar atau mungkin mama lupa kalau Naya udah besar, Ma. Banyak cewek yang seusia Naya udah kawin, udah punya anak. Berarti Naya sudah punya hak untuk menentukan arah hidup Naya, Ma. Hak kamu bilang? Selama kamu tinggal di rumah ini dan makan dari keringat saya, kamu harus mematuhi kewajiban kamu sebagai seorang anak sebelum kamu bicara soal hak. Apakah kewajiban yang harus dipenuhi seorang anak membuat anak itu tidak punya hak untuk menentukan masa depan, Ma? Saya tidak menyangka kamu bisa bersikap seperti ini, Naya. Kamu mengkhianati saya dan kamu membangkangi orang tua yang melahirkan kamu. Berani kamu membangkangi saya. Ma, kenapa sih tiap kali mama marah, mama ngomongnya gitu? Ma, tentu aja Naya nggak mau jadi anak durhaka. Sampai mati pun, Ma. Naya kan selalu ingat jasa mama. Kamu tidak perlu basa-basi, Naya. Ma, bukankah Tuhan telah menganugerahi burung-burung dengan saya? Agar kalau mereka besar nanti, mereka bisa terbang sendiri, Ma. Jadi kamu ingin terbang kemana kamu pergi? Seperti seekor burung. Hah? Tapi kan maksud Naya... Cukup! Saya tidak mau dengar omong kosong kamu, Naya. Yang saya lihat, hanya karena seorang laki-laki yang baru kamu kenal beberapa hari, tapi kamu sudah menghancurkan semua impian saya yang saya bangun di atas semua pengorbanan saya selama 24 tahun. Kalau saya boleh jujur, kenapa Tuhan memberikan saya umur sampai dengan hari ini? Sehingga saya melihat pengkhianatan anak saya terhadap diri saya. Ibu seharusnya melarang dia pergi dalam keadaan marah seperti itu, Bu. Udah berulang-ulang kali ibu ngomong sama dia. Kayak bapak nggak tahu sifat dia aja. Kalau dia udah ada maunya, gak ada seorang pun yang bisa melarang dia, Pak. Apalagi ibu cuma budeknya. Sekalipun dia cuma keponakan ibu, tapi kita memanjakan dia melebihi anak kita sendiri. Kemanjaan itu membuat dia kepala batu seperti itu. Kalau saja Sumini tetap berpegang pada janjinya dan dia tidak menemui Gina untuk menceritakan kalau Gina itu anaknya, semua tidak akan terjadi seperti begini, Pak. Loh, bagaimana ibu ini? Apa suami ibu juga nggak tega ninggalin ibu? Terus kawin lagi sama perempuan lain? Coba pikir sekali lagi. Kalau ibu nggak mau suami ibu mati, ya sudah. Pulang ke Jakarta sambil membayangkan suami ibu peluk-pelukan sama perempuan lain. Nggak usah balik-balik sini lagi. Tolong saya, Bu. Saya dendam sama suami saya. Nyuwun sewu ya, Bu. Saya ndak bisa kerja setengah-setengah ngegarap laki-laki seperti itu. Bagaimana? Kalau ibu ndak mau suami ibu mati, ya sudah. Saya ndak bisa bantu apa-apa. Sudah mantap? Sudah, Bu. Ndak nyesel suaminya mati? Sudah tahu syarat-syaratnya? Sudah, Bu. Laki-laki seperti itu memang mesti dihabisin. Mana fotonya?
Saya tadinya berharap saya salah dengar. Sama sekali tidak masuk akal. Anak seorang pengusaha kaya dan terhormat memilih jodoh anak janda kelas rendah. Pak, mungkin saya belum mendalami agama. Tapi setahu saya, yang berhak menentukan orang itu terhormat atau tidak hanya Allah, Pak. Saya telah merendam kamu dalam kesenangan dan kasih sayang tanpa batas. Sekarang kamu terang-terangan melecehkan saya. Maafkan saya, Pak. Bukan maksud saya untuk melecehkan Papa. Demi sayang saya sama Papa, sekalipun iman saya tidak setebal Mama, ingin rasanya saya mengingatkan Papa tentang agama. Kamu kira kamu ini siapa? Kamu bisa seperti ini, bisa hidup mewah, dan bisa sekolah ke luar negeri karena saya, Imran. Bukan karena kiai atau ustadz yang mencekoki mama kamu. Sekarang tutup mulut kamu dan nikmati hasil usaha saya. Iman, jangan pergi. Pak, biarkan dia pergi, Pak. Iman. Biarkan dia pergi. Kenapa kamu melarang dia? Apa yang bisa kamu harapkan dari anak pungut? Apa yang bisa kamu harapkan dari anak pungut? Kaki Ongki infeksi, Ja. Dokter bilang kakinya harus dipotong, Ja. Kalau tidak, dia bisa mati, Ja. Tolong, Ja. Ya Allah, apa dosa saya? Sampai Tuhan menghukum anak saya. Akhirnya kamu datang juga. Tidak cuma telepon-teleponan. Saya lagi butuh bantuan ibu. Saya harap ibu tidak keberatan. Kok kamu ngomongnya begitu? Masa ibu keberatan nolong anak sendiri? Sudah kamu bawa foto yang ibu mau kerjain? Maafkan Iman, Ma. Iman sengaja nggak pamit sama Mama karena Iman nggak mau menambah luka hati Mama. Mama bisa mengerti sikap kamu pada Papa. Tapi kenapa kamu harus pergi dengan diam-diam? Kamu kan tahu bagaimana sayangnya Mama sama kamu. Mama selalu bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi tidak mungkin kalau Mama tidak merasakan saat-saat kamu akan pergi meninggalkan rumah ini. Iman tahu, Ma. Tapi Iman takut Mama nggak ngasih izin Iman pergi. Mama rela kamu pergi sebelum terlambat. Mama tidak mau kamu jadi seperti Mama. Mama terjebak. Mama terperangkap dalam materialistis yang dibangun ambisi papamu. Di penjara ini, harta sudah meredam rasa kemanusiaan. Untuk papamu, harta sudah berubah menjadi berhala. Hanya ikatan suci perkawinan
yang membuat Mama membiarkan diri Mama mendekam dalam penjara ini? Doakan Iman, Ma. Supaya suatu saat nanti bisa membukakan mata Papa untuk melihat arti penderitaan dan melepaskan Mama dari belenggu egonya Papa. Doa Mama selalu bersama kamu, sayang. Kamu mau kemana? Nanti Imam kabarin, Ma. Imam pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iman, bawa ini. Gak usah, Ma. Terima kasih. Imam pengen terbebas dari belenggu hartanya Papa. Ini bukan dari Papa. Ini kado ulang tahun kamu dari Mama. Selama ini Mama selalu bilang itu dari Papa. Dan Papa menikmati kebohongan Mama. Bawa, sayang. Iya, Ma. Kalau kamu ndak sayang sama si Iman kui, mau tak matiin sekalian tuh anak. Kamu ndak usah takut, Nduk. Ibu tahu, kalau itu anak mati, kamu pasti gelo sama ibu. Wis. Wes gimana toh, Bu? Apa dia mulai ingat lagi sama saya? Ya belum. Nanti malam, deket-deket subuh, kalau dia sedang tidur les, hati ini tak garap. Hati anak itu tak grogoti. Terus, kapan dia mulai ingat lagi sama saya, Bu? Ya, sesudahnya coba capu ibu nyampe ke dia. Begitu anak itu bangun, pasti nyari kamu. Siapa nama anak itu? Iman, Bu. Ma bangun, Ma, udah siang, Ma, kantor. Ma, nggak ke kantor, Ma. Ma? Ma? Neng! Neng Lasmi! Di situ, Pak. Ma, tunggu, Ma. Tenang, tenang, tenang. Panas tinggi sekali. Panas. Sebentar. Orang bilang sabar juga. Oh, ini teleponnya. Ya, halo. Apa kabar? Mau bicara sama siapa?
Kok bukan ini yang bunyinya? Di mana lagi? Nah, ini dia. Halo, mau bicara sama siapa? Bukannya ngomong, ngerjain orang tua. Dosa tahu. Hei, panjang umur nih. Baru aja gue mau nelfon lo. Ngapain aja sih lo? Jam segini belum nongol. San, gue nggak masuk nih hari ini. Gue ada urusan penting banget. Cowok gue kuliah nggak? Cowok lo yang mana? Lo kan tahu kalau cowok gue tuh cuma satu, cuma si Iman. Yang lain kan cuma gue anggap figuran. Kayaknya tadi gue lihat sih. Tapi ngapain juga lu nanyain dia? Bukannya si Iman udah jadian sama Naya? Iman dilahirkan untuk gue. Si Naya itu cuma cewek numpang lewat. Aduh, Ma, sakit, Ma. Sakit, Ma. Saya sudah bilang sama ibunya tadi pagi kalau anak itu harus diamputasi. Infeksinya sangat parah. Ya terus nunggu apa lagi? Ini rumah sakit kecil. Dia harus dibawa di rumah sakit yang lebih besar, yang punya peralatan yang memadai. Dok, dengar ya. Lu kan dokter. Sakit. Gue bilang operasi sekarang. Cepat, sekarang. Dah, lepasin, Dah. Dah, sabar. Kamu kudu sabar. Gue gak suka banget sama gayanya. Dokter Tengil. Gue gak terima gaya dia memperlakukan Ongki. Ya, tapi sabar. Kayak nganggep Ongki ini anjing buduk apa. Ma. Dokter sialan. Lu pikir gue gak punya duit? Kalau perlu gue beli di rumah sakit. Ma. Sakit. Ma. Mamanya perlu istirahat. Jangan ada hal-hal yang membuat dia kaget. Iya. Ini resep obatnya. Kalau ada apa-apa, Sebentar ya, Mbak Lel. Sebentar, Mbak. Kamu ngapain sih kesini? Tadi saya nggak ngeliat kamu di kampus. Saya takut ada apa-apa sama kamu. Naya, ada apa sih? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Saya nggak percaya. Ya udah terserah. Loh, Naya, tunggu. Saya mau ngomong sama kamu. Ngomong sekarang, cepat. Abis itu pergi karena saya lagi nerima tamu, oke? Kamu kok jadi ketus begini? Padahal baru kemarin kamu janji sama saya. Kemarin itu kemarin. Kemarin itu bukan hari ini dan saya udah lagi nggak mood untuk ngingetin soal kemarin atau ngomongin soal kemarin. Jadi sekarang ini ya, lebih baik kamu pergi. Maafkan saya, Iman. Saya mengorbankan janji kita demi keselamatan Mama. Maafkan saya, Iman. Kemarin itu bukan hari ini dan saya udah lagi nggak mood untuk ngingetin soal kemarin atau ngomongin soal kemarin. Jadi sekarang ini ya, lebih baik kamu pergi. Kenapa sih, Jak? Jak! Kenapa? Lu diaper polisi ya? Hah? Gue lagi sebel banget. Suntuk. Dokter nyepelin Ongki tau gak? Mentang Ongki anak gembel. Makanya, Jak, gue udah bosan jadi gembel. Pokoknya gue harus jadi orang kaya, Jak. Gimana caranya gue harus punya banyak duit? Karena kalau kita punya banyak duit, Jak, walaupun kita kentut, tetap aja orang bilang wangi. Andai, ku jadi orang kaya. Andai, ku jadi orang kaya. Andai,
Sakit perut. Toilet. Toilet. Mama. Maafin Naya ya. Karena Naya Mama jadi sakit. Tapi Mama jangan tinggalin Naya. Tinggalin Naya, Maya. Naya janji, Naya. Naya pasti patuh. Mama mau ngomong apa aja pasti. Pasti Naya patuh. Kenapa kamu berdiri sendirian di situ? Mana Iman? Dia sudah pergi. Pergi? Pergi kemana? Kamu berdiri dengan tenang di situ. Dan seperti merasa tanpa bersalah mengatakan kepada saya, Iman pergi. Saya merestui kepergiannya. Karena itu saya tidak merasa bersalah. Saya tidak mengerti apa isi kepala kamu. Mas memang tidak pernah mengerti saya. Jangan bicara soal lain. Kita bicara soal Iman. Seharusnya kamu melarang dia pergi. Kalau perlu dengan keras. Bukan malahnya memberi restu. Saya tidak melarang dia pergi. Apalagi melarang dengan kekerasan. Saya bukan musuhnya, Mas. Saya musuhnya. Itu maksud kamu. Mas, musuh Mas adalah diri Mas sendiri. Sukses materi dan kedudukan tanpa dilapisi iman seringkali membuat ego menjadi subur. Membuat orang merasa bahwa dirinya maha benar. Omong kosong. Kalau Mas tidak merasa diri Mas adalah manusia yang maha benar, Mas pasti sudah minta maaf pada Iman atas ucapan Mas kemarin. Dan Iman tidak akan pergi dari rumah ini. Hei, kamu dengar ya? Saya tidak mau berdebat dengan kamu. Karena bahasa dan dunia kita berbeda. Saya hanya ingin tahu, kalau terjadi sesuatu dengan anak itu, siapa yang harus bertanggung jawab? Tidak akan terjadi apa-apa pada Iman. Saya ibunya. Saya selalu memohon dan akan selalu memohon kepada Allah untuk melindunginya. Allah pasti mendengar doa setiap ibu yang mencintai anaknya. Mas tidak akan mengerti. Karena Mas berdiri terlalu jauh dari Allah. Lu jangan jadi melankolis gitu dong. Tolong-menolong adalah sesuatu yang udah umum. Enggak, Win. Gue cuma nggak tahu bagaimana harus berterima kasih sama lu. Lu nggak harus berterima kasih kalau lu tahu arti sahabat, ya. Lu bebas tinggal di sini selama lu suka. Dan lu boleh anggap tempat ini adalah rumah lu juga. Lu nggak usah ngomong kalau lu lagi sedih. Gue udah bisa lihat dari mata lo. Nih, untuk memompas semangat dan mengusir kesedihan. Ayo. Win, nggak ada yang namanya minuman keras itu bisa mengusir kesedihan. Minuman hanya membuat kita terlena dalam kebahagiaan yang semu. Gue sendiri yang harus memerangi kesedihan gue. Gue ini dulu ya. Beres-beresin barang gue. Ya udah. Saya jatuh cinta sama Iman. Mama jatuh sakit. Seharusnya saya tidak membuka pintu hati saya ketika cinta Iman datang mengetuk. Salahkah saya? Egoiskah saya?
Saya tidak mampu menutup telinga hati saya ketika Iman membisikkan kata cinta. Dan sekarang saya terjebak dalam pusaran kebingungan dan saya nggak tahu kepada siapa saya harus bertanya. Saya tidak tahu kemana saya bisa mendapatkan jawabannya. Ya Allah, ya Tuhan hamba. Masukkanlah hamba ke jalan masuk yang tepat. Dan keluarkanlah hamba ke jalan keluar yang tepat. Ya Allah, karuniakanlah hamba kekuatan penolong dari sisimu, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ana apa iki? Nanti malam, deket-deket subuh, kalau dia sedang tidur lelas, hati ini tak garap, hati anak itu tak grogoti. Ya, sesudahnya coba capu ibu nyampe ke dia. Begitu anak itu bangun, pasti nyari kamu. Hai. Kok ngelamun sendirian? Si Naya mana? Saya tahu kamu lagi berantem sama dia. Dan sekarang kamu mulai ingat lagi sama saya. Maaf ya, Kian. Bukannya saya bermaksud untuk mengusir kamu. Tapi saya lagi pengen sendirian. Sorry. Ibu sudah tahu. Tadi malam ibu kalah. Pasti si Iman itu ngelmu. Ya enggak mungkin lah, Bu. Iman itu enggak punya tampang ilmu begituan. Lawang sekolahnya aja di luar negeri kok. Ibu kali yang salah baca capi-capinya. Ya enggak mungkin, Tanduk. Ibu ini bukannya dukun belajaran. Biasanya jompa capi ibu itu selalu cespleng. Dan kalau ibu mau matiin orang, langsung mati kok.
saya ndak minta Iman dimatiin, Bu. Ibu sudah tahu, Nduk. Kamu sendiri yang bilang begitu, toh? Kamu itu sabar aja. Biar Ibu coba lagi. Tapi kayaknya Ibu harus topok kungkum dulu. Topok kungkum itu apa sih, Bu? Bahasa orang kotanya, bertapa sambil ngerendam di laut. Ya wes, pokoknya terserah Ibu. Yang penting saya bisa dapetin si Iman. Kamu ndak usah khawatir, ya? Ya wes, makasih ya, Bu. Kalau kamu tidak kembali ke saya akan membuat kamu menyesal seumur hidup. Ja, lu kemana aja 3 hari kagak nongol? Hah? Anak-anak pada bingung nyariin lo. Si Ongki juga nanyain lo tadi. Kemana aja lo, ngapain sih mendem terus di rumah? Gua nggak punya nyali buat kesana. Dia ketembak gara-gara gua ngajakin dia. Sekarang kakinya harus dibuntungin. Gua nggak punya duit buat bantuin. Loh, jadi lo belum tahu? Kalau habis lo nganterin dia ke rumah sakit kecil, dia langsung dibawa ke rumah sakit, Ja, mau dioperasi. Nah, yang ngebiayain dokter yang hampir lo cekek itu. Terus gimana keadaan dia? Ya gitu deh, masih ngegeletak dia di tempat tidur. Ja, kita kan sekarang perlu uang untuk pengobatan. Nah, kalau lu di rumah terus begini, kapan kita bisa dapat duit, Ja? Hah? Kayak aja lu turun lagi. Lagian di jalan sepi ya, nggak ada Bang Reza. Ya udahlah, besok gua turun lagi. Gitu dong. Janji lo ya. Ya, cabut yuk. Ntar keburu bokapnya Pak datang lagi. Moga gua doain. Ya. Pulang aja. Iya, cabut yuk. Aja. Ja, dapat salam dari si Banci. Kayaknya dia naksir lo tuh. Ya. Tidur terus. Kayak orok aja. Ayo bangun. Kita adu lari. Hah? Saya kan udah gak bisa lari, Bang. Kaki saya pan tinggal 1. Gue cuma bercanda. Ntar gue cari duit buat beliin lo tongkat. Makasih ya, Bang. Emak lo mana? Adanya di dapur. Ya. Salam. Salam aja ya. Yap. Ja, Ma mau bilang terima kasih sama kamu. Kalau kamu nggak maki itu dokter, mungkin sampai sekarang kaki Ongki nggak ada apa-apain. Dia bilang harus beli obat. Ada resepnya? Ini? Biar saya yang tebus. Ja, lu nongkrong lagi di situ, pengen resep, sambil lu melototin apotik, lu gak bakal dapet obat, tau gak? Diam lu.
Itu duit kita. Cepat, cewek itu. Iya, udah cepat. Cepat. Cepat, cepat. Udah. Lepas. Bapak boleh gak? Aku cuma berani cuma sama cewek. Lepas.